Di sini ada lewolema, ya kan? Nah, sampai seperti yang adik tanya tadi bahwa lewolema itu terdiri dari desa apa saja. Nah, itu harus diceritakan dulu. Walaupun pada akhirnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing desa. Nah, tetapi kan di sana ada lewolemanya. Nah, kenapa jadi lewolema? Itu juga harus dituturkan, harus dibicarakan. Waktu itu karena bapak saya ini pertahankan, mereka penjarakan saya pun bapak dibangsakan dengan bapak kecil saya itu. Waktu itu mereka bilang saya punya rumah adat itu berhala. Pergi potong orang, datang kepala gantung di situ buat adat hanya untuk pergi potong orang. Cerita waktu itu sehingga mereka tahan saya pun bapak di Baik Libang sana, di kecamatan Baik Libang sana itu 1 bulan kena. Bapak saya pertahankan kokoh tahun 71 itu. Nah, tadi ada Nuke Tutume tadi yang mempersatukan lewolema tadi. Ada kegiatan-kegiatan ritual yang bisa mempersatukan lewolema berkaitan dengan Nuke Tutume. Nah, tinggal saja sekarang ini generasi masih mau memahami itu atau tidak. Saya Nelson Sogen, saya seorang pemuda dari Lewotala. Saat sekarang saya kuliah di PTL Larantuka, program studi Bahasa Inggris. Halo, saya Angel. Saya orang muda Lewotala, ikut kegiatan ini untuk belajar mengenal dan melestarikan kekayaan budaya Lewolema agar tidak hilang. Halo kawan-kawan, saya Dandi dari Lewotala. Saya tertarik bergabung di kegiatan ini untuk menggali kembali budaya kita yang hampir punah dan untuk mengenal lebih dalam siapa diri saya. Saya Son Sogi. Saya berasal dari Lewotala. Dengan mengikuti kegiatan ini, saya ingin belajar lebih banyak tentang film dan budaya Lewotala. Halo, saya Fatri. Saya berasal dari Lewotala. Saya bekerja sebagai bidan. Saya ikut proses pembuatan film ini karena saya ingin belajar sejarah Lewolema. Terima kasih. Mengambil dokumentasi untuk pemutaran film dokumenter barusan dari orang dengan salah satu tim dari wisata, namanya Kasiba. Dia seniman ngajar, kebetulan dia bergelut di bidang film, perfilman. Ada 4 orang ke sini, ke Flores Timur. Kebetulan Kasiba mengambil dari perfilman dan kami diminta bergabung untuk membuat sebuah film dokumenter. Halo, halo teman-teman, kami mau ke rumah Bapak Robi. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Dari mana? Saya. Kami Lewotala. Lewotala, kau gua antelowe nampe. Tadi begini sampai Kamulah noon deh gapipe. Kalau mau pikiran kak, Bila boleh ke.
langsung to the point. Nenek, gue teh berua. Karena di Flores Darat yang pertama di Nareba, lali kuda horok, goti, nggak juga. Yang ile jadi ile di Bantala jadi lemambe, yang pertama demam wai belek pago abinora. Yang demam wai belek ina wai nuwe. Bago abinora amalaki nuwe. Di PM baru jadi Nareba. Sudah 2 lapis. Sudah 2 lapis. Jadi Nareba dia ikut iklan di Goti Bine anak lo belega lebo. Lo belega lebo. Pika. TTP. Baru belega Goti iklan liku Bine. Lebo kada. Lebo perkada belum perawi ini kada belum nemkro pada ujung. Karena semaka ikan lau pagi mena ada ke pasar naik balatak segap itu balatak be segap Nareba kita balap partai di Solo naik partai lau baru binen no boleh kita baru laki lowe. Nenek, gue kayak kopi rokok kan? Ini lo ini kue lo belikan aku kemarin no boleh kita jadi anak-anak bukti dalam pelaki-laki. Baru Nikolai punya lembaga itu boleh wakaf Rai mulai kepuka, mulai itu yang bukti dalam baru ada orang peti lebelulung honen koke nemulan nubah Rai lembaga apa nubah lagi. Rai bapak. Rai pakai Rai muda ini Bantala pakai. Oh, pelang nolok Nolok be. Sorry, ini dulu nih. Apa ini? Nelson. Speak. Sambil jalan. Sabar. Bagi jangan suruh di matanya saya. Ya, ini gimana ini harus kamu kelihatan. Saya pikir kata-kata dulu, Mas. Oke, guys. Biasa aja. Ya. 1, 2, 3, udah. Dan pagi hari ini kami bersama Bapak Desa dan rombongan akan mendaki ke Bukit Ketang Kendere sekaligus ke Kampung Lama Desa Bantala, yaitu di Bukit Bantala. Kami akan berangkat jam 5. Hai. Indah banget. Capek.
Dikit lagi. Kita udah sampai di puncak bukit apa? Hah? Nah itu, Kenere, pokoknya ada Kenere. Bukit apa? Bukit apa? Kenere. Sudah. Nanya enggak apa? Lihat aja ikat. Gila. Yumi? Bukan, besar itu kan? Dia sudah tinggal tadi. Iya, ada penunjuk. Ini sisa-sisa festival Nubun Tawa tahun lalu. Sebentar lagi tiba di puncak bukit Kenere apalah. Itu Pak kepala desa di situ. Wah, bentar lagi matahari tuh. Iya, itu pas. Bukan sebentar lagi, itu pas. Bentar, Pak. Itu ambil dari situ. Gunung apa daya tangan tak sampai tempatnya ini. Ya, kalau gunung depan ini tapi tangan tak sampai bang. Tapi kita tetap merangkul. Aduh. Ini yang makanan yang harus dimakan itu. Pohon apa, Bapak? Lari. Mesin cepat. Wow. Awan itu. Bentar lagi matahari terbit. Kita hitung bersama-sama. Nesum. Oh, bidik. Jadi maksud hati mau malu gunung apa daya tangan tak sampai itu tempatnya ini. Berdiri peluk tapi tidak sampai toh. Ya. Jadi tulisan di situ maksud hati mau malu gunung apa daya tangan tak sampai itu Ilemandiru. Oh, Di baliknya persis Larantuka. Solor itu. Adonara, Lembata. Kelihatan semua dari sini, Pak. Gila, bagus banget. Nah itu, matahari sudah muncul. Itu sang raja datang tuh. Sang raja langit dan bumi. Barat, selatan. Nah, utaranya kena gunung itu. Kita belum sampai di puncak toh, tapi kita hanya sampai di tingkat 5 saja. Tingkat 6-nya itu lain kali saja. Karena itu awan penuh. Mas Malik. Oh, Mas Malik menyerah. Enggak tahu dari bawah. Oh, Mas Malik semangat. Nah, cantik. Kabut itu. Sama Angel akhirnya. Kabut. Tapi ini hari ada nasib karena mataharinya kelihatan. Itu hari kelihatan dia di atas terus kelihatan. Kaki kiriku ini. Udah lama itu kaki. Lalu dibuat lagi ambil coba Itu pakai. hanya kabut ya, ada Nara terlihat, Lembata terlihat. Lembata sana itu gunung. Yang paling ujung ya? Adonara di itu tuh. Yang rumahnya ada Nara, angkat tangan. Adonara. Yang Lembata, Lembata sana gunung itu. Gunung itu Lembata. Bukit Apimu. Cantik banget. Lema. Oh, Lolema pernah gue sampai ke bawah Lema.
Lama tahu Lawa Tala, kawan ini Lawa Rahanda. Sedangkan yang kotok adalah Riau. Riau. Satu taluk Lawa Tala, satu taluk Kawalini. Sementara Lolorwa, wilayah ini ada dua. Lawa Lema yang satu dan sama, tapi wilayah yang dua. Lawa Lema secara keseluruhan mulai Lungumbele, barat, timur, Krore, Kwangabolo, Bakakoto. Itu Krore berbatasan dengan Lawahala, di Kwangabolo berbatasan dengan Riau Mie, Bakakoto Lawa Tala dengan Wailolo. Barat kita dengan Lawa. Sedangkan utara titik itu Motim, itu Belgilino yang Koli. Sementara selatan titik oleh suku Ojan yang Lebrede, itu wilayah Lebrede. Itu mengapa hanya dua? Karena Lebrede sampai titik Huki bisa lah. Raja tua yang dari Lebrede semua ini Huki tanah Lebrede, Lebrede Huki ala. Itu ada sejarah tersendiri, entah Bapak atau bagaimana, tapi sementara titik yang lain tanpa perjuangan lewat naik juga naik titik rangkul dari satu untuk mari tanah gondu Mohuki. Itu adalah sebuah keganjilan yang diatur oleh nenek moyang kita. Pagi Otak Kenere. Selamat pagi. Saat sekarang kami sudah mencapai di puncak Bukit Atang Kenere. Dengan ketinggian 890 meter di atas permukaan laut. Bantala di mana? Di sekitar sini ini Desa Lamatau, sini Desa Rekamie, Desa Bantalanya di sini, nggak kelihatan di sini. Ada kelihatan sedikit rumahnya. Terus kami percaya bahwa hari ini kami anak-anakmu, cucu Cece datang di tempat ini silaturahmi menjenguk. Selama ini kita sibuk dengan pekerjaan, sehingga hari ini kita datang untuk silaturahmi di tempat ini. Jaga, lindungi kami. Semoga kami pulang ke tempat kerja kami masing-masing dalam keadaan damai, dalam keadaan selamat, demi mengabdi Lawa Tanah hari ini, besok, lusa, dan kelak. Semoga leluhur Lawa Tanah selalu mendampingi, menjaga kami kini dan sepanjang masa. Amin. Belum lengkap katanya. Iya, belum lengkap. Di dalam perjuangan semester berapa ya, tahun kedua ini. Terima kasih permisi. Semoga ada Matur nuwun. Ini yang dibuat sulungnya. Fotonya harus ini. kayaknya katanya juga mendaki meskipun waktu levelnya masih bukit. Bapak aja dulu. Bapak dulu selainnya iya Tang ke Ini kami mau menuju Bukit Bantala. kok bukit sih? Ya Kan desa. Oh desa lama. Hmm. Desa lama. Lawa Tala atau Bantala. Saya anak sini, anak Bantala, tapi baru pergi. Oh ya. Oke,
Kayaknya ini ya Siba ya. Iya. Kayaknya sini sih ya. Ininya di bawah itu bambu ini. Coba kita harus turun dulu. Kayaknya TI Mama. Hah? Kayaknya TI. Iya. Tadi model naik. Iya. Puncak nanti ini. Adek Nelson, Uri to. Uak to. Ada kemie to. Kayu, biasa kan penandanya kayu kan? Kayunya ini justru yang ditebang. Ah. Karena ini. Kayunya di bawah itu. Jadi kau lihat. Dia itu berbentuk seperti ini. Paha, kaki, ini kaki. Ini tempat kelahiran. Ya. Alat kelamin ini. Jadi mitologinya itu manusia Ile Jadi itu orang asli Nyambantala itu lahir dari sini, dari tanah. Seperti manusia itu. Iya. Ini seperti apa? Rahim yang lahir dari ini kayaknya. Ya. Yang satunya menjurus ke situ, satu ke sini. satu ke situ. Orang bilang. Kemarin duduk hitung-hitung itu kok dibilang tanah jadi itu 307. 307 abad ketiga. Setelah Masehi. Abad keberapa? Iya, ketiga 300. Nah, saya bagi itu sudah 1000 tahun lebih tuh. Dari 2019 dikurangi 307 itu 1000 berapa itu? Coba dipenjet di HP. 1700 sekian. 1700 sekian itu yang awal mulanya desa ini. Lalu dari sini bukan pindah, desanya pindah. Kehidupan sebelum itu sudah lebih tua sudah. Iya. 307. Cuman ini harus dicari nih Pak nih. Tandanya di sini nih. Nah, itu tanda yang harus kita ikuti itu orang tua pesan itu harus pakai damar. Dia susah mati ini. Iya. Tanah ini namanya apa? Macam ini. Tanah. Mana posisi? Oh gitu, sudah ketemu orang di situ kalau belum? Oh begitu, ke ini saja ke. Oh kalau gitu saya telepon orangnya. Saya di kantor desa itu, Oke. Kami paliron fi sebab nio. Iya tekaga kami maik sebab kami ketigale sampai rorong paling kami ogo gulen sampai pali sebab ukut raram nio kami ingin bertemu harung wakit. Ini petunjuk untuk kami supaya bata ada rua kami sogak mio narang mio mete tutu koda kiri mio pi madung pukin rua pi
menurut pesan bahwa ongolola rua puin taungnya gahanta angka olo panapai gawe gere tala ile titik bantala boka titik bolo hadi kemoti tobo kami evikak nolo na evikak, tapi sekarang kami seba untuk titik pupu ono tantau. Maksudnya supaya titik bisa bangun lewo tanah piin dengan kekuatan penuh. Titik sogak balik lewo naran. Pernah berita. Ini kampung yang mana, Pak? Kampung yang asal mula. Yang di atas itu asal usul manusia pertama muncul. Tadi kita duduk itu. Lalu setelah muncul turun mereka buat tempatnya, kampung di sini. Tapi yang pertama di sana itu dulu. Oh ini ya. Jadi setelah munculnya manusia itu orang Lewotala itu kayak Maritana jadi itu kan. Itu coba cari di sekitar ada dua harusnya seperti ini. Dari sana lalu mereka dua itu kesini ketemu di sini lalu mereka letakkan tempat ini. Jadi pesannya bahwa jagalah tempat yang kami tinggalkan itu untuk mengenang kehidupan kita. Jadi kampung lamanya Lewotala itu ini. Pohonnya kami tidak tebang ini. Hutan yang dari dulu itu sampai sekarang begini. Nah, sehingga saya mengajak mas mereka ke sini ini karena mencari ini kebudayaan, budaya asal mulanya kita dari mana, lalu sampai sekarang itu bagaimana. Yang kita pentas-pentas yang setiap hari atau setiap saat dibawa itu kan karena mereka dari sana sudah melatih mengajar ya. Jadi lewat musyawarah desa ini niat baik saya cucu dari bapak mereka leluhur ini kita akan tempat ini kita akan mendirikan rumah adat ke-16 suku itu. Keadaan masih sebegini belum dijamah ditinggalkan pergi sehingga bangunannya dimakan usia zaman dimakan tahun usia itu sehingga yang ditinggal adalah tempat ini. Sedikit-sedikit, setengah menit aja nggak apa-apa. Sekarang kami lagi mau mendaki ke Lewak Blolo di desa Painapang. Kami mau melihat beberapa rumah yang sudah lama dihuni, rumah lama ke kampung lama Lewak Blolo. Perjalanannya cukup jauh dan melelahkan, tetapi yang mau bagaimana harus untuk mencapai sesuatu pasti butuh proses dan sekarang kami lagi proses. Ayo ikuti kami terus. Cuma tapi berusaha untuk apa juga artinya tobo itu hama-hama aja supaya kita harus mencari cara lebo naik sejarah perjalanan lebo. Betulnya di area agak gali sedikit itu. Sekarang kami mau mendaki ke atas kampung lama desa Kamu Tahu. Yuk ikuti kami terus. Ini tempat namanya Lewak Blolo, kampung lama. Ini di mana tempat ini dulu orang tua nenek moyang mereka mengumpulkan suku-suku yang ada di sini untuk kembali menempatkan di sini dan membentuk kampung Lama Tau itu. Oke, berarti ini kampung lama Lama Tau. Ayo bang, mari. Dan memang kalau dilihat daripada struktur, Rai kan kategori emak ile babu kan? Nggak ada ketemu, betul. Sebab kalau dilihat daripada struktur kekuatan ile jadi
keturunan pelilama ke raja ada bala tuan dulu. Ada istilah meraja ada bala pepagere pepakolo raja tuan kita dulu. Jadi raja kategori memang mail karena raja itu titik datang raja sudah ada. Di dalam sejarah penciptaan manusia titik ini semua lahir dari Adam dan Hawa. Tapi anehnya di dalam perjalanan masing-masing apa itu kada ketemu mereka ile jadi orang tenama. Jadi baiklah bahwa naik kena sudah lebih dulu tengah masuk sungai lebih dulu dan kita cap dia ile jadi. Dan kekuatan raya itu adalah boga itu keturunan sama Lamheki itu. Sedangkan Dawi itu keturunan Lebalu ke situ Lebalu. Dia punya kekuatan memang belo melegete neng pe. Dua raja soga lewo kakak lewo tala lama tu dia melapa. Lewo lema gabung satu luke ha. Tanah lewo lema luke tu. Sehingga belo gili Ariana kawaliu Ariana dia kotok Ariana. Tapi dah kotok sekarang berpisah tapi nolol kotok dengan lewo tahu. Arti dari emak bapak itu, kalau arti lebih dalam itu kena lewo lah, mentok istilah lewo ile itu mereka ada keturunan yang betul-betul asli dari sini. Sehingga dipandang emak bapak itu karena dia sudah lebih dulu. Lewo tala menjadi lewo kakak itu, itulah untuk lewo lema itu orang terkenal itu lewo tala karena dia lewo kakak tadi itu. Sebab persoalan di antara 5 desa ini yang bisa mampu menyelesaikan hanya itu, hanya di lewo tala itu sendiri. Karena tadi seperti yang saya katakan bahwa baik Lamentau maupun Lautala dan Kota Kauliwu Lewarahan dengan Belogili itu ada kesamaan budaya termasuk kawin-mawin. Dalam kegiatan ritual itu kan termasuk ada Koton Kelen Uritan Marang. Nah, itu juga ada di Lamentau, juga ada di Lautala juga ada, yang Kota Kauliwu semua kan ada. Berarti salah satu yang mempersatukan tadi Lewo Lema ini adalah saling melindungi satu sama lain. Iya, itu salah satu. Karena seperti buktinya tadi istilah bilang huke tutume tadi itu. Itu artinya? Huke tutume itu ada satu upacara ritual adat itu yang para tuan tanah ini kasih bubuk tanah, kasih makan tanah. Yang namanya nuke tadi, huke hela tadi, huke. Huke itu berarti kasih makan tanah. Orang yang tidak punya kepentingan untuk huke tanah, dia tidak punya kewenangan untuk bubuk tanah. Kalau siapa yang tidak punya kepentingan untuk huke tetapi dia melakukan, jaminannya cuma satu, yaitu mati. Kita luka, kita susah, kita sudah minta toh, jadi sudah sembuh, baru kita masuk di situ untuk letak syukuran itu. Jadi wujud daripada rumah adat itu sebenarnya fungsi daripada rumah adat itu. Di saat kita susah kita boleh minta. Di mana saja kita minta, tapi nanti selesainya saya buat di rumah adat. Selesainya di situ. Pokoknya di tempat mana, pokoknya di dunia ini kita dapat celaka, bagaimana kita bilang, kau buat sembuh cepat. Saya pulang sampai di Lewo Tanah, saya segahi naratu saya aman ini, artinya segah di rumah adat itu. Baru kete takam papa gelang kulung hasil ataukah tanda syukur terima kasih macam dharma itu kan. Tahu di sana di Limawana Matan dong. Kita sembuh lama juga kita minta. Pokoknya kita sembuh
lama macam kita dapat sakit di perantauan kah, pokoknya di Papua kah, di Amerika kah, di mana saja. Nanti kalau buat saya cepat sembuh, saya pulang sampai di rumah adat di Kokonama, saya beri derma itu untuk leluhur Ratu Tuara Wulan Meten Taneka. Koko ini, rumah adat ini tidak sama seperti koko lain. Rumah adat di kampung-kampung lain tidak sama ini. Ini macam gereja itu katedral itu. Karena dia ini tiang 8 tiang. Dia 8 tiang. Yang lain 6, 4. Tapi ini 8 tiang. Jadi dia itu macam gereja katedral itu. Gereja besar macam terpusat itu kan. Raja Larantuka serah di sini. Karena kami ini adalah Kakalang Ono. Artinya apa itu, Pak? Kakalang Ono itu macam di dalam rumah. Kalau tamu-tamu datang harus kami hadir dulu baru pintunya terbuka. Tiangnya itu, tiang di kanan itu, di sebelah 5 mana itu suku Liwu punya. Suku Liwu yang harus, ya itu kan dia kami punya hulu balang itu. Karena Raja Larantuka dia punya tangan kanan, patinya itu kami Lewotala. Tapi Lewotala ini tangan dia patinya itu macam manuk bitentaji dekat itu suku Liwu ya dikit mereka ini. Suku Liwu mereka ini. Liwu dari Wailua mereka itu dia yang tanam, dia harus bawa datang dia yang tanam. Suku Riantuka itu yang dia peranan untuk dia buat pahat-pahatan itu dia itu Riantuka itu. Dia pegang dengan laba miten dolu kuma itu, dia laba teti bunuh lodobu lali begogere, dia itu yang dia punya hak untuk dia kasih tanda pertama dulu baru kita lain bisa bantu mereka. Huri itu karena dia punya tuannya tuh, dia yang peranan tuh. Jadi Sogen itu yang dia yang macam pegang sipa itu kah, benang itu, baru Huri yang angkat itu garis lurus itu. Keren. Mulut itu dianggap sebagai jiwa, pusat hidup dan nyawa dari semua anggota masyarakat suku Lamhol yang tinggal di desa. Iya. Itu maknanya. Iya. Artinya dari tadi itu kegiatan di dalam desa tiap tahun itu akhirnya di Toke itu untuk menyejukkan dingin di desa ini. Itu menyejukkan desa ini. Dan di Korte itu juga tidak sembarang orang. Di dalam suku-suku itu mereka sudah pilih di antara satu itu dia itu harus ya istilah kalau mau berbicara sesuatu itu harus melalui orang itu harus lebih dulu. Tidak dapat sembarang. Kalau di sana ada tempat ya istilah kayak derma itu nah. Misalnya orang sakit kayak apakah itu kalau musim yang belum ada biar dia bawa uang sedikit untuk gadenya di situ ya istilah bahwa gade nyawanya di situ karena tunggu waktunya dulu baru bisa itu di pribadi orang yang sedang sakit itu bisa diselamatkan. Itu kalau penuturan orang tua dan arti koke itu seperti itu. Jadi pas juga seperti yang itu pada waktu itu setelah agama itu masuk mungkin ada orang yang lebih memahami tentang agama sebab ditahu dalam ke-10 ya Allah itu mereka baca mencintai aku lebih dari segala sesuatu. Jadi mereka berpikir bahwa seremonial adat yang orang sedang melakukan dari dulu sampai sekarang seperti itu dianggap itu salah. Yang benar itu sebab mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat tuh dia menebus dosa manusia itu. Jadi orang punya pengertian itu di situ. Sehingga dia mengartikan bahwa semua yang orang berkeyakinan selama itu salah. Sehingga mereka bilang itu namanya menyembah berhala. Sehingga waktu itu mereka suruh berhentikan semua. Tetapi orang tua semua mereka merasa lemah. Gejolak pada tahun 70 itu
Lema ini kotor semua bongkar habis, tinggal lama tuh punya tidak bongkar. Ya. Tapi Lewotala dan kota Kauli semua bongkar semua. Dimusnahkan habis. Tahun 80-an baru bangun lagi. Kita tidak punya kapasitas untuk mempersalahkan baik itu pemerintah atau ke lembaga pada waktu itu. Tetapi yang jelasnya bahwa ada pergolakan pada waktu itu. Ada pergolakan waktu itu yang mana seperti yang disampaikan tadi betul bahwa banyak juga yang menghendaki supaya Korke tidak boleh dibangun lagi. Perlengkapan adat tidak boleh ada lagi, termasuk sarung. Ya, sarung-sarung dulu itu. Sarung-sarung itu juga yang batu itu bilang tidak boleh ada lagi. Nah, tetapi karena orang di sini masih tetap mempertahankan bahwa bagaimanapun juga baik Korke maupun sarung-sarung yang berkaitan dengan adat itu harus tetap ada. Karena kita masih hidup dalam lingkaran budaya. 59 itu berdirikan koko besar yang besar sama dengan dia punya Menato di sana itu kan. Menato namanya Menato di sana itu. Keliling batu tuh, keliling itu. Itu koko yang tahun 59 itu bapak mereka buat itu. Saya masih kecil, saya umur masih 5 tahun. Saya umur 5 tahun itu. 61 kan saya umur 7 tahun, saya sekolah kelas 1 SD. Itu mereka sudah potong itu gergaji itu waktu itu karena bapak saya ini pertahankan, mereka penjarakan saya punya bapak di bangsa dengan bapak kecil saya itu. Waktu itu mereka bilang saya punya rumah adat itu berhala. Pergi potong orang, datang kepala gantung di situ, buat adat hanya untuk pergi potong orang. Cerita waktu itu sehingga mereka tahan saya punya bapak di Baik Libang sana, di kecamatan Baik Libang sana itu 1 bulan. Tahun berapa itu Pak dimusnahkan? Dimusnah itu tahun 71. Pernah dibakar, pernah mereka bakar tapi orang yang kami tidak dapat itu. Bapak buat, orang bakar lagi. Sampai kampung di sana itu sebelahnya itu api makan habis. Mereka bilang animisme itu, mereka bilang kami ahli macam animisme itu Pak. Itu artinya apa, kami tidak sekolah Pak, jadi kami. Dibangun kembali itu tahun berapa tadi Pak? Yang sekarang ini yang ada? Yang sekarang ini ada ini. Itu tahun 86, 87. Ya, 86, 87. Setelah api makan habis kita urus setengah mati juga. Kami buat surat ke sana, gergaji kayu datang untuk buat juga, orang lapor di sana bilang kegiatan di sini, kegiatan macam tidak macam buat orang resah itu kah. Ini dengan dia punya nenek Boli, bapak Boli itu. Dengan bapak ini, mereka itu yang pertahankan kuat sampai. Penjara di Baik Libang juga dengan bapak Boli, dengan bapak Pati, bapak Krobi itu. Mereka 5 orang. Yang di penjara? Tahan di Baik Libang, kerja potong rumput di sana. Yang di penjara itu siapa saja ya Bapak? Bapak Pati, bapak Boli, Pati Lowe, Hurit, Bapak Boli Liwung, Benediktus Boli Liwung, Bapak Yohanes Krobi Hurit, bapak Pati punya adik. Dengan Bapak Bernardus Bakatukan dan Bapak Markus Simiteng Hurit. Mereka 5 orang. Hurit 3 orang. Hurit. Habis saya Himan. Bernardus Bakatukan. Itu kalau menurut saya, tahu saya itu hanya karena mereka pertahankan rumah adat itu. Mereka 5 orang itu yang kirim. Karena ini Koko Bale beda dengan desa-desa lain yang ada di dalam Lolema ini, maka perhatian tertuju kepada rumah adat kita perlu kita
bangun kembali seperti dulu yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Bentuk dan fisik bangunannya kita akan melakukan seperti petunjuk leluhur kita yang pernah kita alami, yang pernah kita lakukan, sehingga adat lama holot kita tetap kita pertahankan sampai kapanpun, sampai dimanapun, walaupun perubahan zaman akan terus dan terus mau merubah kehidupan kita. Tetapi di sanalah, di Kokobale ini menjadi satu kekuatan bagi kita di dalam menjalani adat tradisi budaya kelama holotan kita di Flores Timur ini. Oh, berarti keterlibatan anak muda dalam proses peladangan Taruh ya lah. ya. Asal hujan kita taruh, tapi sebenarnya hujan itu hujan pertama sampai berapa bulan-bulan tertentu yang kita harus tanam. Makanya selalu bapak saya itu apa Dewi Padi itu bapak apa Nogo Gunung itu datang itu kan dia macam kita mau tanam itu harus tepat waktunya. Kita lihat bintang timur itu, bintang 7 itu. Nah, itu tepat. Kalau bintang bintang 7 itu di antara gunung dengan apa tingginya macam kita ukur 10 meter itu sudah bisa. Itu terang, maksudnya tikus juga tidak. Pokoknya hama-hama semua tidak ada. Hujan juga cukup.
Kalau kita tanam bulan 11, bulan tikus. Itu bapak saya itu dia selalu ngomong begitu. Padahalnya itu dari padi datang mau ke gunung kasih tahu kita punya bapak nenek Boki itu kan bilang kalau kamu tetap tanam itu harus tunggu bintang 7 itu atau ke bahasa kita ialah pito kita ilai lolo remare tas itu kan beton gol ko ujon era itu harus kita tanam. Tahu hoing penyiang faktor-faktor ada 3 faktor P yang harus dipelajari. Berarti anak muda juga harus harus belajar dengan itu, kalau tidak teh habis. Sekarang anak muda sekarang berkebun kan tidak tahu berkebun. Anak muda sekarang tanam kelapa pun tidak. Itu bukan semua tapi pada orang tertentu saja yang mungkin dia bisa ikut perintah orang tua punya, dia bisa ikut tanam begitu. Dulu itu kami rasa susah tuh, jadi semua kami harus usaha. Sekarang orang macam mereka tidak rasa susah tuh, jadi santai saja kan. Orang rajin kerja itu karena dulu susah. Sekarang bapak sudah tidak ada, jadi saya yang ini. Yang meneruskan. Hak warisan itu kah? Bagi. Ini namanya kita panggil dia, ikut kita. Ini kasih di sepoi magalio dodowata di ende sana. Orin keluar, buka keluar pempe kan tupat minyak ya. Eket pulau keluar. Makan. Kalau makan bisa makan. Kalau tidak Ini saja. Ini juga bisa. Dicampur ini ya? Ya, boleh. Ini persatuan itu. Tengok nak boleh lalat. Saja. Di teman tahu bin benar di belum negara ki. Kita lihat. Ini pekorok ya. Berat ni kuan tu Satu. Tiga berarti kan. Terkait kira ko. Ini itu berat ni. Di kenu di laut dah. Nah, Pak. Minta hak. Di sungguh menjaga di liutin. Lekat sungguh di bulan dore. Lekat seradi 300 itu berak. Lagi. Terus. Lekat. Lekat. Lekat ono di bumi tu. Lagi. Bayar. Nah, kontrol belakang. Kita makan kain ku. Lekat ono. Lima kelak. Ini apa? Lekat ono tu kau makan itu kan. Lima jujur lekat ono. Itu biar dia muter dia kondisi atau macam ini kira apa? Lain. Enggak. Dia lekat ono. Mbak. Barang buat PEK. Apa dah? Lawar bawati. Arak ya. Akan polus dilati. Pokok mau. Enggak ada. Itu beda ya. Ya. Baik. Dan itu lalu dia hubung kain. Dia. Jarak deh. Dekat ketam deh. Dia boleh serem. Sore dodo. Dekat dodo. Mereka oke mbak kan. Betul apa itu dulu sih? Dia membuka bebek dulu. Mana tangan pendala ini bagaimana? Ya. Siap tiga. Rak mana kau tondai? Ini untuk cara ini tentang. Hai. Ini mau langsung tiga. Terus kita supaya berani kita sini ngadu.
Aga. Ti dolo wati. Oh, orang sih orang. Ya, olah hala mana. Gai, titik gai. Sodo blola mo tage mo. Mere. Sodo blola. Pe, mo tage. Butuh ada. Ada olah. Niko mencoba. Hasilnya itu tahun depan itu Pe, kita lihat pe. di sini. Sodo blola mo tage. Hujan atau tidak kita langsung tahu memang. Tade? Perung doda. Perung manue? Perung manue. Tu belah ikut ate. Ola. Iya, mantap. Boki. Ratu. Untuk anak muda itu mental enak. Mereka tidak mau jalan, dia tidak mau jalan kaki, tidak mau jalan juga pakai motor. Itu mental enak. Mereka sekarang kan tidak mau kerjanya itu mau santai saja. Ya. Jadi kalau kita mau didik mereka untuk berbuat mereka jadi bertani seperti orang tua dulu, itu menurut saya tidak bisa lagi. Itu harus kita bina mereka dengan cara apa? Ini harus dari kecil kami kasih macam piara kamu dari kecil, didik kamu juga sekarang ini, kecuali anak yang sekolah dan pendidikan yang macam tinggi dulu, kalau mereka sudah drop out keluar itu memang itu dia punya titiknya di situ. Tidak bisa memang. Tidak ada perubahan untuk misalnya membantu orang tua begini, tidak ada. Jadi kami orang tua-tua dulu ini kami rasa macam kita mau kaderisasi anak-anak untuk bertani itu sulit. Mama
At di kayo, wala ka sa palita kayo, be. Nolo, be, kayo ba, menu, kaliling. Manik lain doon, di ka, be. O, hindi ka tekar. Jadi sudah disampaikan Bapak Neku bahwa nanti titik konsep untuk buka olah lewat rumah lema. Jadi kami juga kepingin seperti itu. Tetapi sebelum titik lodo olah, gue sarankan supaya dari desa bisa koordinasi dengan desa lain sehingga titik lodo olah juga sesuai dengan titik punya harapan yang baik. Karena selama baik kan titik sudah seperti begini nanti toi. Kenapa sampai sudah bertahun-tahun tapi tidak bisa olah buka lahan itu. Jadi harapan kami yang generasi muda Bimbi sehingga persoalan PMMP titik bisa selesaikan apabila titik dua belah pihak sudah merujuk sehingga persoalan bisa selesai dan tempat itu titik olah bersama. Mama, selamat su. Mama, selamat sore. Apa? Foto kita tadi. mula bakal mente mo kadi talaga ya pe tapo talaga mula tadi kami sudah kembang nan doang mula bimbal ko tapo mente ami ginawa juga bisa daan kung lang orang di ano nanti nang keramik muri dai no kay mula mentala tadi kami berkembang na kira dan doin kembali na kembali dia masih mau dikerobahin. Pesan untuk anak muda sekarang ini bahwa Tite adalah manusia adat. Tite adalah orang beradat. Siapa yang mengenal adat, dialah orang baik. Siapa yang tidak mengenal adat, dia bukan orang baik. Karena di dalam adat sudah mengatur semua itu. Tite adalah kakak arin talik bote. Tite adalah opung pain. Mar tite pi kakak ano arin, tite pi talik nang kebote. Orang bilang rakyat atau beli maria, ope. Mari tite pi ata opung pain pati tite pi ata naam bina beda. Tite pi kakak ano arin, tite pi talik nang kebote. Jadi semua padanya di lema ini sebenarnya kakak adik. Saya hanya tanggap berpesan itu bahwa sekarang dengan adanya pendidikan ini supaya jangan kita punya budaya yang hilang berlalu terus, maka perlu generasi pupuk belajar dan pupuk dan kembangkan supaya generasi itu jangan sampai tenggelam dan ditelan masalah.
Nubun tawa itu dari katanya saja kan artinya apa ya? Tunas yang tumbuh toh. Dan ruang ini harus diberikan supaya masyarakat itu generasi baru itu tumbuh dalam visi yang lebih sehat, dengan semangat kerja yang lebih bagus, dengan cara hidup, cara bergaul, dalam kebersamaan, saling merangkul, saling mendorong, memotivasi, memberi ruang tumbuh bagi satu dan yang lain. Dan kita berharap ke depannya generasi muda Labolema, Lama Holot Flores Timur dapat menjadi generasi yang lebih produktif, yang lebih punya visi yang bagus, lebih punya mimpi dan obsesi-obsesi untuk mewujudkan hidup yang lebih baik, lebih berkualitas. Saya pikir festival ini kan hanya sarana, tapi diharapkan dari sana itu lahir kesadaran untuk studi budaya, studi dirinya, studi sejarahnya, studi kampungnya, lalu lahir penelitian, lahir kesadaran untuk mendokumentasikan, untuk menulis, untuk menghidupkan kembali tradisi, nyanyian dan lain-lain, belajar secara khusus, menekuni tenun, menghidupkan banyak hal yang saya pikir bisa diciptakan kembali dari ini. Festival ini hanya sarana, banyak hal yang bisa diperoleh. Orang bisa kuliah belajar tentang musik, tradisinya, belajar bagaimana mengembangkan busana berdasarkan, merancang bangun, mendesain berdasarkan tenun-tenun yang ada, berpikir bagaimana menjadi penari, berpikir bagaimana menjadi peneliti, menjadi ahli bahasa, menulis, menjadi sastrawan yang menulis dari kekayaan cerita, kasana, mitologi dan lain-lain. Banyak hal yang ruang-ruang kreatif yang perlu kita ciptakan di tengah alam yang kering, di tengah lahan tanah dan lain-lain yang makin sempit. Kita juga mesti menciptakan ruang-ruang hidup yang lain lah ya, ke depannya.